Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Segenap dewan hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah, berdasarkan hasil riset Universitas Columbia Amerika Serikat bahwa Indonesia tercinta berada pada wilayah blank area disaster, zona yang akumulasi menimpa kerusakan bumi. Belum lagi pemanasan global terus meninggi, mencairnya puting es Antartika terus terjadi. Bahkan diprediksi hampir terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk bumi pertiwi mengalami hujan api. Demikian pernyataan Intes Kontes-Mental Panan Alfimansyah dalam penelitiannya tentang krisis iklim dan lingkungan tahun 2020. Hadirin rahimakumullah, kini ibu pertiwi kita menangis. Putra putri bangsa merintih bersedih hati. Duka lara dan nestapa datang silih berganti. Keadaan kini diperparah lagi dengan datangnya sederetan musibah yang bertubi-tubi. Banjir menimpa tebing, longsor masih menjadi berita. Bahkan akhir-akhir ini kita digemparkan dengan istilah virus corona yang meluluhlantakkan seluruh negeri, termasuk bumi pertiwi. Bahkan yang lebih mengerikan lagi hadirin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat pada tahun 2020 saja terdapat 1.724 bencana yang melanda negeri yang mengakibatkan 3,7 juta jiwa harus mengungsi, ratusan miliar merugi, kemiskinan dan kebodohan bertambah tinggi, sehingga 12.587 jiwa menghadap ilahi wabi na'udzubillah min dzalik. Lantas hadirin, bagaimana sikap kita dalam menghadapi hal tersebut? Sebagai jawabannya, membangun kesadaran untuk mencegah bencana. Sebagai judul Syahril Al-Quran yang akan kami paparkan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, mari kita dengarkan firman Allah, Quran Surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhikahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di bumi dan di darat disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan akibat perbuatannya, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 4 halaman 236, beliau menafsirkan bahwa terjadinya kerusakan fil bari wal bahri terjadi di daratan dan di lautan. Kerusakan yang terjadi di daratan berupa gempa bumi, banjir bandang, longsor, dan pencemaran lingkungan.
Sedangkan kerusakan di lautan berupa rusaknya ekosistem sebagai dampak rusaknya alam. Lantas, kenapa hal tersebut bisa terjadi hadirin? Sebagai jawabannya, bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah tangan manusia. Hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita perhatikan di saat manusia berperang, baik perang dunia pertama maupun perang dunia kedua, yang menjadi rusak yang paling parah adalah alam. Dikarenakan negara-negara berlomba-lomba dalam menciptakan senjata yang mematikan, berupa senjata gas air mata, senjata AK-45, senjata nuklir, bahkan senjata biologis yang dapat mengakhiri eksosit. Hadirin, pantaslah Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ayyakulu fil akhir zaman. pada akhir zaman nanti kita akan menjadi bertanggungjawab. Pada akhir zaman nanti kita akan menjadi pertanggungjawaban bumi, hujan batu, dan perubahan rupa. Dewan Hakim yang kami hormati, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, untuk seluruh rakyat Indonesia tidak merusak alam, sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas dalam Tanwil Mikbas jilid pertama halaman 168 baris ke-8. Beliau menafsirkan, ولا تفسدوا في الأرض بمعصية دعوتي إلى غير الله. Dan janganlah kalian merusak bumi ini dengan kemaksiatan atau mengajak kepada selain Allah. maka dengan demikian hadirin, haram hukumnya bagi kita, saudara, seluruh komponen bangsa berbuat dosa dan menanam benih-benih kemaksiatan di muka bumi yang mengakibatkan Allah murka kepada kita, sebagaimana firman Allah yang bersumber dari Abdullah ibnu Abi Hatim. Beliau memerintahkan kepada kita, إذا ظهر الزنا في الرباء في قرية فقد أحل الله في أنفسهم في رحمة. Apabila kalian melihat perzinaan dan riba di suatu negara, maka seolah-olah mereka menghalalkan diturunkannya azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, bermohon atas kehadirat Allah sebagaimana perintahnya. ودعوه خوفا وطعاء أي توبا من أدابه وطعاء في رحمة. Berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut akan siksanya dan penuh pengharapan akan rahmatnya. Demikian hadirin, kami dapat menarik 3 kesimpulan untuk mencegah terjadinya bencana. Yang pertama, hendaknya kepada seluruh rakyat Indonesia menimbulkan kesadaran pada dirinya untuk memelihara, melestarikan lingkungan hidup. Yang kedua, kepada pengelola industri agar lebih berhati-hati, agar lebih teliti dan peduli dengan lingkungan hidup. Yang ketiga, kepada aparatur pemerintahan, para penegak hukum untuk menindak tegas para perusak alam hingga ke akar-akarnya. Hadirin rahimakumullah, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, jika kita melakukan hal tersebut, maka kami yakin Indonesia akan semakin makmur, alam semakin subur, bahkan menjadi baldatun thayyibatun warabul ghafur. Amin amin ya robbal alamin. Demikian hadirin, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, kami akhiri dengan